ma'dum. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan kepada panitia penyelenggara IMSCO 2021 dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas beliaulah kita bisa keluar dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema pencegahan COVID-19 dengan metode Islam. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 sampai saat ini belum juga berakhir. Semakin lama, pandemi ini justru semakin mempengaruhi kehidupan manusia. Banyak orang merasa khawatir bagaimana dapat bertahan hidup selama pandemi ini. Semua orang telah berusaha yang terbaik untuk mencegah penularan, terutama seorang muslim. Namun, seperti apakah sikap sebaiknya seorang muslim dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Semua muslim tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan hidup dan mati hambanya. Mereka tidak salah tentang hal ini, bukan? Tapi setidaknya kita telah mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang berjuang dalam sesuatu. Dari ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 78 membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pemilik atas kematian dan kehidupan. Dan Allah menarikmu keluar dari rahim ibumu tanpa mengetahui apa-apa. Dan Dia membuatkan untukmu pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan yang mungkin kau syukuri. Dari ayat tersebut, umat Islam harus tahu bahwa mereka diberikan pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan. Itu artinya untuk menghadapi pandemi ini, mereka harus menggunakan ilmunya dengan bijak. Hadirin yang berbahagia, adapun beberapa perilaku bijaksana seorang muslim dalam menghadapi pandemi COVID-19 menurut Islam, di antaranya yang pertama, selalu percaya kepada Allah. Setiap muslim selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesulitan di atas kemampuan hambanya. Jadi, dalam kondisi seperti saat ini, kepercayaan kepada Allah akan selalu membimbing hambanya. Seperti yang dikatakan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 52 yang artinya, katakan tidak ada yang akan menimpa kita kecuali atas apa yang Allah putuskan untuk kita. Pandemi ini tidaklah lepas dari kehendak Allah. Karena itu, percaya akan ada hal baik yang datang setelah ujian ini yang harus diimani oleh setiap muslim. Yang kedua, sabar dan menerima keadaan. Sebagai manusia biasa, terkadang memang sangat sulit untuk menerima keadaan saat Allah menguji kita dengan keadaan yang sulit seperti saat ini. Namun, berperilaku sabar dan ikhlas merupakan dua hal yang sangat terpuji untuk dilakukan seorang muslim. Disinilah akan tampak kadar keimanan seorang muslim seperti yang dikatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah bersyukur. Meski banyak orang yang mengalami keadaan sulit saat pandemi, mereka tetap bersyukur dengan keadaan yang dimiliki, karena dengan syukur kita bisa tetap merasakan nikmat yang Allah beri meski dengan keadaan sulit. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Terlepas dari pandemi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang menjaga kebersihan dan kesehatan.
Sesederhana berwudu sebelum sholat, mandi, dan membersihkan pakaian. Perilaku hidup bersih dan sehat ini akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Al-Musayyib dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai hal-hal yang bersih. Dia maha mulia yang menyukai hal-hal yang mulia. Dan dia maha indah yang menyukai hal-hal yang indah. Oleh sebab itu, bersihkanlah tempat-tempatmu dan janganlah kamu meniru kaum Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima adalah menjaga pola makan yang sehat. Sistem kekebalan tubuh yang baik bisa didapatkan dari pola makan yang sehat, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Setiap muslim wajib mengkonsumsi makanan yang sehat. Mereka harus melakukan kebiasaan ini agar menjaga tubuh tetap sehat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Baqarah ayat 172. Hadirin yang berbahagia, selain 5 perilaku tersebut, adapun beberapa metode Islam agar kita bisa terhindar dari virus yang sangat mematikan ini. Salah satunya adalah dengan menjaga wudhu. Soal menjaga kebersihan, Islam telah mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan. Misalnya dengan berwudhu yang sehari dilakukan sebanyak 5 kali. Wudhu ini sebagai bentuk mencegah penularan. Ketika seorang rutin berwudu selain untuk sholat 5 waktu, maka dalam 1 hari orang tersebut telah mencuci tangan dan anggota lainnya sebanyak 5 kali bahkan lebih. Ini akan berpengaruh kepada kesehatan diri, karena ketika seorang berwudu itu dianjurkan untuk berkumur-kumur dan membersihkan rongga hidung, sehingga penularan bakteri atau virus melalui udara tentu akan melewati saluran napas. Dan sangat dimungkinkan bakteri atau virus itu ada dalam lubang hidung dan mulut kita. Selain menjaga wudhu juga, kita harus banyak-banyak berdoa dan berzikir kepada Allah agar kita terhindar dari virus yang mematikan ini dan agar pandemi ini segera berakhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Saya santri bersama Dinda, sukanya berolahraga. Ayo kawan, jangan lupa berdoa agar kita terhindar dari corona. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.